Oke, jadi artinya Bunda ngelihat bahwa dengan tiup-tiup kok orang jadi lebih tenang gitu ya? Lebih tenang, terus ya bukan tenang aja. Kalau tiup nih, saya ambil contoh yang saya bilang tadi. Kalau saya tiup, kita kan lebih kuat tahan napas. Oke. Kalau kita disuruh tarik nafas, tiup, ya tarik nafas Bun. Relax, ya gimana mau relax, sakit banget. Gila kali ya, orang disuruh relax, tarik nafas Bun. Ya nggak jadi tiup dong, gitu kan makanya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bareng saya Dr. Dika di One Day Podcast, di mana kita bakal ngobrol asik, berbagai topik pastinya dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Dan sekarang di sebelah saya sudah ada Bunda Bidan Novel. Halo, apa kabar Bunda? Halo, sehat. Mantap. Bunda, ini kan kalau kita lihat nih di Instagram ya kan, di medsos lah gitu ya. Ini Bunda Novel adalah seorang bidan. Yes. Yang memiliki metode yang ajaib. Namanya metode tiup-tiup. Yes, benar. Mungkin boleh kenal dulu Bunda sama Sobat Sehat di rumah yang lagi nonton. Ya gak mungkin gak kenal ya Ci. Waduh, famous beda sih ya. Aku rasa gak ada yang gak kenal kalau wanita. Mungkin kalau laki-laki, siapa ya gitu. Kenalin, saya nama lengkapnya Novelita Damanik, yang sering dipanggil Bidan Novel, Bidan Tiup-Tiup. Bidan Hai semua. Nah, ini dia Bunda Novel dengan metode tiup-tiup. Ini sebenarnya metode apa sih, Bun? Sebenarnya metodenya sih seperti pengalihan rasa sakit ya, terus pengolahan nafas, terus power yang fokus ke dorongan vagina melalui otot perut. Kalau udah melalui otot perut tentunya ke rahim dong. Ya. Nah itu. Maksudnya gini, kan orang juga kalau misalnya lagi bersalin, meskipun nggak pakai tiup-tiup, itu kan juga ngeden juga tuh neken otot perut. Nah ini bedanya di mana? Beda dong, jelas sekali berbeda. Kalau ngeden ya pasti capeknya luar biasa. Namanya kalau melahirkan sudah capek, otomatis secara natural otot-ototnya itu sudah lemah dong. Makanya sering terjadi yang namanya partus terlambat, partus terlantar, atau bahkan tidak maju saat persalinan. Partus terlantar? Yes. Berarti dibiarin di mana-mana gitu ya? Enggak begitu. Lebih lama maksudnya gitu. Ya, gitu. Sebenarnya saya sih berpikir seperti ini. Orang sekarang sama orang 50 tahun yang lalu udah beda ya. Pola hidupnya, lifestyle-nya semua udah berbeda. Tentunya orang dulu itu ototnya itu lebih padat, lebih kuat gitu ya. Tidak ada yang namanya otot yang suka berisi kayak lemak yang terisi itu ototnya kurang gitu ya. Atau kadang ada komposisi di bawah otot itu yang namanya kalau kita suka memakannya MSG tinggi, tentunya natriumnya itu ya. Dan cairan yang tertahan gitu ya. Cairan yang tertahan seperti itu ya di membran ya. Nah, jadi karena lifestyle-nya orang sekarang itu udah seperti itu, ditambah lagi kurang gerak, otot-ototnya beda juga ya. Akhirnya kalau ngeden tuh suka bengkak. Bengkak? Yes. Bengkak apanya nih Bun? Nah, di misfit tentunya kalau ngeden ya. Karena sebenarnya kalau ngeden itu pakai power, tenaga, begitu ngeden, nah otomatis tarik nafasnya juga kaget ditarik kuat dong. Akhirnya itu justru tekanannya kurang maksimal. Jadi harusnya gimana dong? Tiup-tiup dong. Tiup-tiup. Secara tidak sadar kan ada dorongan mengedan. Saat kita tiup-tiup, kita menahan nafas kita, bayi juga tertahan. Dia mendorong lebih cepat sebenarnya karena tidak maju mundur sehingga tidak bengkak juga gitu. Tapi satu hal yang perlu Bunda ingat ya, tiup-tiup itu memang nggak segampang seperti niup lilin ya. Tiup-tiup itu juga tahun gitu ya. Iya. Nah, itu memang sebenarnya tiup-tiup itu secara di bawah alam sadar kita, tiup-tiup itu memang sudah dari sananya adalah suatu tindakan untuk pengalihan rasa apapun itu, kaget, takut, panik, ya otomatis mengurangi rasa sakit dong gitu. Jadi bisa dibilang orang yang menjalani metode tiup-tiup ini lebih gak sakit dong melahirkan? Ya tentu sekali, tapi yang saya bilang tadi tiup-tiup ini gak gampang, harus benar-benar dipandu sama yang benar-benar berpengalaman. Karena kita harus memandu ibunya dengan
cara ya sampai ke pikiran bundanya. Oh. Harus sampai ke hati bundanya, kita juga harus mengalihkan rasa sakit bundanya. Iya ya, jadi yang namanya mengarahkan orang melahirkan tuh nggak sembarangan. Ayo dorong gitu nggak ya? Ada Enggak. caranya, nggak kayak tukang parkir gitu maksudnya. Iya, Ya? nggak bisa. Sekali aja salah pimpin saat mulai persalinan, udah bablas itu nggak akan berhasil. Oh gitu? Yes, tentunya. Lah kalau nggak berhasil bayinya masuk lagi ke dalam apa gimana? Enggak tentu juga sih, maksudnya gini. Ya sudah ada di situ didesain sama yang kuasa sebagus mungkin. Iya. Ya, sudah desain sebagus mungkin jalan untuk si bayi, tapi Keluar. kitanya aja yang kadang suka menakut-nakuti diri sendiri. Oh. Ya, sebenarnya melahirkan itu setiap orang itu prosesnya beda-beda. Ya tergantung bagaimana desain yang kamu punya, desain jalan pintu yang kamu punya. Nah, sesulit-sulitnya kita lihat keadaan jalan lahir itu, tapi itu bisa kok kita rubah dengan cara berolahraga, latihan-latihan tersendiri, dari makanan juga itu bisa kok. Jadi so far kalau kamu memang merasa lifestyle kamu bagus, nggak suka yang namanya suka mager istilah sekarang ya. Iya, kaum rebahan. Yes, bahasa mager itu kayaknya hal biasa sekarang, padahal itu Iya. nggak baik sekali. Bener gitu. banget, bilangnya yuk jalan yuk, enggak lagi mager, padahal lagi mager beneran, lagi bikin pagar bambu gitu ya. Itu mah masih penting, masih gerak gitu kan. Iya, Tapi gini Bun, kalau ngomongin soal tadi kan aku masih penasaran nih soal metode tiup-tiup. Iya, Ada lagi yang namanya kan, tadi kan Bunda bilang bahwa Bunda akan masuk ke dalam pikiran si Iya. ibunya. Yes. Tapi kan juga ada yang namanya hypnobirthing ya. Iya. Nah ini bedanya apa nih kalau sama hypnobirthing? aku nggak berani mengungkapin karena aku nggak ikut Bukan pelatihan praktisi, ya. tersebut ya, hypnobirthing ya, karena aku menemukan tiup-tiup ini sejalan aja dengan pekerjaan saya sendiri. Oh, gitu. Yes, Nah, saya cerita kenapa saya menemukan metode tiup-tiup ini gimana awalnya, Bun? mungkin ya. Saya juga pernah jadi bidan yang belum bisa menafsirkan segala hal. Oh ini gampang gitu ya, Bisa maksudnya. sama kayak bidan lain lah maksudnya gitu ya. Maksudnya saya juga pernah gagal memimpin persalinan pada zamannya gitu ya. Dan menolong persalinan satu orang itu capek sekali kalau kita belum terampil ya. Luar biasa capeknya, udah menguras tenaga, pikiran iya. ya semuanya, karena kita ya yang saya bilang tadi, kita salah mulai awal memimpin persalinan itu akan bablas susahnya minta ampun Oke. gitu. Jadi gini, saya juga sering gagal menangani persalinan dan sering sekali udah kelamaan nih takut infeksi, kita rujuk aja misalnya Nah, ke kan. dokter objin berarti. Ya masih gini, saya pernah menjadi orang gagal yang tidak terlalu profesional, belum mengerti keahlian saya ini seluruhnya Ya, gitu ya. awal-awal lah Yang gitu. ngerti hanya teori, panggul seperti ini, Ya, pembukaan seperti ini, penurunannya seperti ini. Nah, saya juga pernah menjadi orang gagal. Orang gagalnya begini, belum saatnya ngeden, ibunya aku nggak kuat gitu, jerit-jerit. Udah Ya kayak di marah-marah, ya film-film kan? itu loh. Ya, yang suaminya udah jambak-jambak gitu kan. Iya, kalau di film-film tuh kadang sampai luar Salto-salto biasa, gitu ya. salto-salto. Gimana lahirinnya kalau salto ya? Tapi serius nih ya, serius banget. Kalau kita salah memulai itu akan gagal dan ibunya juga akan sangat gelisah, Oke. stres, otot-ototnya juga jadinya meregang sekali ya. Apalagi zaman dulu, belum ada yang namanya KIS, BPJS, pusing kan Bu bidan iya, ngerujuk iya. pasiennya, contohnya nggak ada Nggak persiapan mampu, yang ya. nominal seperti itu. Kita kan saat merujuk itu secara tidak sadar kita menguras waktu yang banyak, tapi karena kita hektik, ini kemana dirujuk ini nggak ada uangnya nih, gimana nih, Iya. tanya dulu keluarga gini, sana, tak terasa waktu mungkin itu bisa habis sejam gitu ya kan. Iya. Tahu beda ada yang mau keluar gitu, kepala keluar, keseringan terjadi seperti itu. Akhirnya malah lahir keluar apa gimana? sendiri, Oh, nggak ada malah keluar bidan malah sendiri. keluar, ada bidan kagak keluar. Mungkin dia malu aja gitu. ketemu Bu Bidan kali ya. Nggak jadi deh, masuk lagi aja lah gitu. Nah, jadi saya terinspirasi dari itu. Ilmu saya dapatkan seperti itu. Karena yang saya bilang tadi, secara gambaran kalau kita memang panik, kesakitan, kepanasan, kita kan tiup-tiup. Oke, jadi artinya Bunda ngelihat bahwa dengan tiup-tiup kok orang jadi lebih tenang gitu ya. Lebih tenang, terus ya bukan tenang aja. Kalau tiup nih, saya ambil contoh yang saya bilang tadi. Kalau saya tiup, kita kan lebih kuat tahan napas. Oke. Kalau kita disuruh tarik nafas, tiup, ya tarik nafas Bun. Relax, ya gimana mau relax, sakit banget. Gila kali ya, orang itu dia. disuruh relax, tarik nafas Bun. Iya, ya nggak jadi susah. tiup dong, gitu kan. Makanya Kayak mau kurban ya. seringkali orang nggak berhasil menangani yang namanya, yang sering saya dengar-dengar,
Susah ya terapi yang sering saya dengar contohnya hypnobirthing atau apa segala macam ya kan. Yang di air juga ada Bun. Iya, yang di air tapi di Indonesia dilarang ya. Oh iya? Yes, dilarang. Oh, nggak Emang boleh ya? tahu? Nggak tahu. Nggak boleh itu dilarang ya. Ya Takut keluarnya ikan bagaimana tuh guys? Nggak mungkin. bukan, mungkin itu banyak pertimbangan dari organisasi kita tenaga medis ya. Oke, gitu, paham, ya kan. paham. Jadi kalau kita tiup-tiup aja menahan sakit, ya kalaupun kita nggak tarik nafas nggak mungkin udara nggak masuk sih dari hidung. Iya benar. Ya udah tiup aja gitu kan. Dan satu tekanannya itu pasti ke arah vagina, bukan ke arah anus kalau tiup. Jadi lebih cepat gitu. Oke. Sebenarnya seperti itu. Tapi sih. gini Bun, pertama kali nih, cobain dalam tanda kutip ya, metode ini ke pasien pertama kali. Iya. Itu apa yang terjadi waktu itu? Sampai Bunda bilang, wah berarti mantep nih metode gue nih. Gitu. Sebenarnya gini, mendapatkan ini kan itu butuh proses. Iya. Gitu. Ya bukan semata kita coba, wah berhasil. Enggak seperti itu. Oh enggak langsung. Enggak seperti itu. Awal-awal saya kan enggak publikasi. Sebenarnya saya sudah lama menerapkan ini. Cuma karena nggak publikasi itu susah ketular ke pasien yang lainnya. Jadi awal-awal saya membuktikan ini adalah ini pengaruh banget dari kepercayaan si pasien. Dia terima kalau saya itu pawangnya tiup-tiup nih. Pawang Beneran tiup. loh. Kita itu ratusan pasien sebulan itu nggak ada yang gagal. Nggak boleh ngeden. Beneran nggak boleh ngeden. Oke. Iya, itu nggak ada yang ngeden sama sekali. Jadi kita yang live itu pun ya, yang dia melahirkan itu dia yang minta, bukan Oh ada ya yang melahirkan? mereka yang minta. Oh iya. Ya kalau kita semua pasien live ya nggak muat fit saya. Iya. Isinya orang melahirkan semua ya? Iya, nggak muat. iya. Saya mau live gitu. Kadang-kadang gini, kalau kita lihat, wah jalan lahirnya bagus sekali ini gitu. Wah nih. Mau live nggak Bun? Pasti ditawarin. Iya, mau live nggak nih Bun? Pasti nggak robek nih karena ada sensasinya gitu ya kan. Ya saya mau gitu kalau ada yang mau. Tapi ada juga kadang saya nggak nawarin karena lihat teman-temannya sebelum live saya juga pengen live dong. Tapi beneran loh, kalau live itu sensasinya lebih semangat gitu. Iya, dan pasti akan lebih mau Tenang. kamu lebih tenang. Mau jerit, wah banyak Iya penonton ada nih. ini kan. Hey guys. gitu kan. Berarti gitu tiup. Hai guys. Lagi lahir nih. Yang live itu pasti nggak robek, tapi sometimes kalau nggak live gitu ya, ada beberapa yang robek ya karena kadang kan emosionalnya sometimes nggak terkontrol. Contohnya udah mau lahir pada hanya beberapa detik aja jangan gelisah gitu kan, tapi dia hanya beberapa detik kebuang. Gitu ya, robek gitu. Karena dia ngentak gitu kali ya. Iya, gelisah. Jadi saya nggak bisa menghandle si perineumnya tadi. Oke, tapi gini Bun, dari semua pasien Bunda nih yang datang nih, apakah semuanya itu bisa dikasih metode tiup-tiup ini? Atau ada kayak Bunda lihat dulu nih kondisi bayinya, nih atau kondisi ibunya, ini kayaknya nggak memungkinkan nih, atau semuanya mungkin? Harus tiup-tiup, nggak boleh ngeden. Kalaupun ada, memang tiupnya itu tidak terlalu mendorong. Paling kita bantu dorongan dari bokongnya sedikit tapi pelan. Oh dari bokongnya. Ini maksudnya bokong bayinya ya? Bokong Bunda? bayinya didorong iya, sedikit, iya, tapi iya. nggak boleh kuat-kuat ya. Sesuai dengan alur kontraksi dan tidak boleh mengeden. Kalau mengeden nggak boleh kita dorong. Nah itu jadi yang didorong tuh bokong bayinya, bukan bokong suaminya ya. Iya. Terus bokong suaminya apa hubungannya lagi? Gitu. Iya. Jadi yang saya bilang tadi metode tiup ini juga nggak boleh sembarangan, nggak asal. Ya kalau terjadi salah saat tiup-tiup bisa aja terjadi yang namanya dystocia. Oh Ya, nyangkut. Nah, jadi harus hati-hati juga. Jadi Oke. emang sih teori sama praktek itu ya sangat beda jauh. Jadi memang kalau memang pengen banget tuh ahli banget dalam tiup-tiup ini memang harus jam terbangnya harus tinggi sih. Oh jadi nggak sembarangan nyuruh niup-niup ya Bun ya? Enggak, ya mungkin kalau dia anak kelima Itu gitu mah ya. tinggal gitu langsung keluar gitu ya. Ketawa juga keluar. Lagi ngobrol itu apa tuh? Oh Karena anak gue. udah lebih Iya, iya. elastis ya, ototnya Oh, itu iya. udah lebih elastis, jalan lahirnya pasti udah lebih elastis. Bukan karena dia nggak bagus si misfinya, cuma kalau sudah lebih sering melahirkan otomatis mulut rahimnya itu juga lebih tipis, gampang melunak dan elastis, jadi pasti gampang keluar. lahir ya. Iya. Tapi gini Bun, banyak orang yang penasaran gitu ya, atau kalau misalnya udah pernah sesar, nah misalnya nih anak kedua, yang pertama sesar, Iya. itu bisa nggak keduanya normal? Ya pasti bisa kalau keadaan memungkinkan, harus dikonsultasikan ke dokter kandungan. Sejauh mana ketebalan segmen bawah rahimnya. Nah itu dia Gitu. Bun, tadi aku penasaran juga nih dengan yang Bunda sampaikan. Tadi kan Bunda bilang bahwa ada kalanya nih mungkin konsul dulu ke dokter kandungan. Iya. Nah biasanya Bunda sendiri nih
kapan sih pasien datang terus Bunda misalnya langsung handle sendiri? Kalau VBAC kita nggak terima di klinik ya, karena berisiko. VBAC gitu. itu yang normal setelah sesar ya? Ya, nah jadi biasanya kita nih untuk konsultasi kita biar dia dapat afirmasi dari kita sampai hari H. Tapi kalau si bundanya pingin didampingin sama kita tip-tipnya boleh, tapi kita numpang di rumah sakit. Maksudnya gimana? Nopang tuh Jadi berarti kita ada kolaborasi sama rumah sakit. Kalau bundanya pengen lahir normal tapi dia tersugesti sama kita yang menolong memang, jadi kita kayak dola lah menemani dia ke rumah sakit tersebut. Gitu loh. Jadi sudah kerja sama rumah sakitnya ya berarti ya? Iya, jadi nggak boleh lahir di klinik, nggak boleh karena mengingat beresiko ya. Nah, tapi secara logikanya gini loh, kalau memang pingin banget VBAC dari hamil 21 minggu harus sudah mulai memberdayakan diri dengan lifestyle yang bagus, berolahraga dan makanan. Iya, sebenarnya kalau memang sudah saatnya lahir, kalau lifestyle kita bagus, gerakan-gerakan kita tertentu bisa kita berdayakan, belum lagi kita memelihara pikiran kita positive vibes ya. Ya sometimes kadang lahir sendiri. Lahir sendiri karena gampang ya. Iya, kan karena gini, si segmen bawah rahim itu kan SBR akan dilewati si bayi kalau dia sangat lembut, mulus, ya nggak akan terjadi apa-apa dong. Lewat-lewat karena aja. dilewati. Vagina aja bisa nggak robek padahal didobrak kayak gitu. Iya. Apalagi yang hanya dilewati aja. Tapi gini Bun, tadi kalau misalnya kita ngomongin soal resiko-resiko yang ada. Iya. Misalnya kan kadang-kadang kita kan suka ada yang namanya misalnya plasentanya letaknya rendah gitu ya Bun. Atau misalnya bayinya ketubannya dikit lah, pecah ketuban. Itu bisa gak sih Bun? Atau memang harus direfer ke dokter kandungan? Yes, jadi gini, satu hal yang Bunda harus tahu, bidan itu nggak ada wewenang mendiagnosa USG. Oh gitu? Yes, tentu. Tapi Bunda Novel kok bisa ada alat USG di klinik ya? Itu hanya sebagai fasilitasi saya, tapi saya selalu jelaskan ke pasien, saya nggak bisa mendiagnosa. Kalau saya intip misalkan, wah ini ketubannya sedikit nih, wah ini plasentanya agak di bawah nih. Nah, ya saya tahu. Tapi tetap saya harus merujuk untuk menetapkan diagnosa ke Obgyn. Kita harus tetap sesuai SOP. Betul. Jadi gitu. walaupun Bunda udah keren banget nih, tapi tetap ada ininya Bun ya, SOP-nya harus gitu tetap ya. SOP lah gitu. Jadi kita kan punya insting naluri. Contohnya gini loh. Satu hal yang perlu kita perhatikan kalau sudah 40 minggu, yang perlu diperhatikan adalah plasenta dan air ketuban. Itu sangat penting ya. Karena kesejahteraan bayi itu didapat melalui si plasenta tadi. Ari-ari ya kalau bahasa orang mah ya. Yes. Jadi kalau si plasentanya masih produktif mensuplai nutrisi, oksigen, itu si air ketuban pasti cukup. Nah sebenarnya Bunda di USG itu nggak kelihatan air ketubannya sudah keruh nih, sudah hijau. Ya nggak mungkin kelihatan itu warnanya. Tapi yang dilihat dari dokter adalah jumlahnya. Apabila jumlahnya sudah tidak normal, padahal sebelumnya baik-baik saja, kemungkinan kan sudah tidak bagus lagi ini si plasenta mensuplai lagi karena sudah menua, ya kan? Tahu aja udah menua bagaimana kan. Nah, jadi karena suplai oksigen mungkin sama nutrisi sudah tidak maksimal, akhirnya bayi stres di dalam juga. Nah, jadi air ketuban yang sedikit tadi itu bisa aja jadi bercampur pups bayi yang udah kental. Nah, itu bahaya. Mekonium itu sebutannya ya. Yes, baik lahir normal, baik lahir sesar, kalau yang namanya air ketuban sudah kental saat dilahirkan takutnya bayinya nggak nangis karena keminum kesedak. Oke, tadi Bunda juga sempat ngomong yang aku penasaran. Tadi kan Bunda bilang bahwa lifestyle juga berpengaruh. Wah, ngaruh sekali. Emang Apa kita kalau mau aja? sehat, Iya, aku mau denger dong dari Bunda, Iya. apa sih lifestyle yang paling berpengaruh buat ibu hamil Bun? satu, pola istirahat, ya pola makan, terus exercise-nya. Olahraganya. Yes, exercise-nya nggak muluk-muluk kok. Nggak usah gulat gitu nggak kan? Iya, nggak usah. Parkur gitu kali misalnya, berkuda. Karena kan nggak semua orang hobi olahraga. Benar, ya. itu dia. Iya, nggak semua orang. Apa yang bisa Bunda saranin buat mereka yang Jalan pagi aja. Jalan pagi aja. Simple kan, di jalan pagi itu seperti yang kita tahu sendiri, apalagi kalau dia hamil tua, rongga panggul dan diameter kepala itu bedanya hanya sedikit dan dia butuh rotasi lembut untuk mendorong supaya turun. Kalau supaya turun. senam hamil gimana Bun? Ya sangat bagus, tapi sekarang kembali ke pasiennya. Dia bisa nggak senam hamilnya Nggak gitu. semua orang bisa juga Dan sih ya. nggak semua orang juga mau kita
ajak untuk senam hamil. Betul. Nah, jadi sebenarnya senam hamil itu kan gerakan-gerakannya itu ya simpelnya itu dari senam jongkok dari ngepel jongkok aja loh sebenarnya. Oh, gitu ya. Iya, gaya senam hamil itu saya lihat wah ini mah Ngepel sebenarnya nih, ngepel kayak jongkok ngepel. aja kayak metode orang dulu gitu kan. Iya, Terus iya. secara saya juga pernah coba ngepel jongkok, kenapa ya gampang menurunkan kepala bayi. Nah, ternyata kalau senam jongkok itu kan kita ada pelanya tuh lap ya. Iya. Kita kan bersih-bersih. Secara tidak saya sadar kita udah olah nafas perut. Olah nafas perut juga. Iya, Oh. kita kan neken-neken butuh tenaga juga. Kita juga membuka rongga Iya, panggul. betul. Ya itu olah nafas juga. Bun, sebelum nanti mungkin aku mau dengar closing dari Bunda nih. Ada nggak sih Bun cerita yang atau mungkin kisah Bunda Novel yang paling diingat sama Bunda Novel selama menolong persalinan? Yang paling dalam berkesan. hal apa nih? Pasti banyak sih. Yang paling Mungkin berkesan. saya sampai lupa apa. Waduh, Saking kebanyakan nih. banyaknya kesannya, aku bingung memilih yang mana. Atau mungkin yang paling misalnya paling membuat Bunda bersyukur gitu. Wah bisa ya nolong kasus sulit misalnya contoh. Ada nggak? Yang paling saya berkesan sih, saya memulai ini dulu itu pemerintah belum ada yang namanya menyediakan BPJS, KIS. Itu kisah pilu saya, kisah sedih saya adalah saya merangkul orang-orang nggak punya. Dan sometimes saya harus mengeluarkan uang agar mereka bisa sampai di rumah sakit. Berarti Bunda yang bayarin tuh? Iya, ada. Ya terpaksa daripada dia kenapa-napa. Wow. Ada gitu. Nah, kesannya juga ada juga sometimes beberapa pasien ini kita edukasi sehebat mungkin. Ada juga yang takut banget sesar ya. Itu juga dilema. Saya oh ya, jadi ingat. Nah, dari tahu kan, jadi kepancing kan, sengaja sebenarnya sengaja gitu biar ya kan. mancing. Beberapa hari yang lalu saya tuh ada pasien seperti ini. Dia nggak kedetek, padahal udah beberapa obgyn yang USG nggak kedetek plasentanya di bawah. Oh iya? Yes, ari-ari di bawah gitu kan. Ya kalau satu si provider yang nggak bisa deteksi plasenta di bawah mungkin ya wajar ya lah. wajar gitu ya kan. Nah, dia anak pertama normal. Yang kedua dia jauh-jauh datang dari mana ya itu ya? Dari mana Zul? Afrika bukan? Oh enggak nyampe. Yang jelas Nggak bukan nyampe dari Amrik sih. sih. Oh bukan dari Amerika. Dari aku lupa deh pokoknya dari Ya. luar Depok gitu ya. Dia jauh-jauh datang ke saya. Hasilnya semua bagus gitu kan. Saya periksa dalam tuh ya. Sudah pembukaan 4 gitu. Tapi kok ada kayak pembuluh darah gitu. Oh, tahu-tahu darah banyak. Pendarahan. Ternyata plasenta di bawah. Nah, akhir itu saya kan ada USG. Situ oh iya benar di atas kepalanya ada kelihatan itu awan-awan ari-ari gitu ya. Tapi dia nggak menutupi jalan lain kalau di USG. Kalau itu kayak di belakang kepala gitu di atas. Oh pantas nggak ketahuan gitu ya kan. Akhirnya ya karena saya udah raba ya saya masukin tampon sebelum rumah sakit biar darahnya nggak banyak. Nggak banyak. Ya gitu kan. Saya masukin tampon. Pasiennya komplain tuh saya apa tapi udah di inform consent setuju. Nah setelah nelfon keluarga tuh rusuh lagi nggak tahu apa yang dikasih tahu keluarga gitu ya yang nakut-nakutin gitu kan. Padahal udah inform consent gitu kan. Nah habis itu kita rujuk agak susah sekali mengedukasinya bahwasanya ini harus disesar. Saya mau pergi dari sini gitu kan. Saya nggak mau dirujuk gitu kan. Lah kalau perdarahannya nanti hebat kasihan babynya dong. Iya benar. Maksudnya kita serba salah. Yang mau kita tolong nggak mau ditolong coba. Nah itu paling susah tuh. Nah yang mau ditolong nggak mau ditolong. Ya. Itu baru seminggu atau 2 minggu yang lalu sih kejadiannya. Akhirnya saya edukasi, saya tegas gitu. Ya saya bilang, ibu bayangkan kalau ibu luka gitu ya, perdarahannya hebat, ibu ngeluarin darah terus apa yang terjadi bu? Habis darahnya dong. Iya, kolaps kan. Nah bundanya turunkan dulu egonya deh, kita selamatin anaknya ya. Gitu. Bener, karena kalau darahnya habis nggak bisa refill di Alfamart, susah. Iya, gitu. Jadi gitu, maksudnya akhirnya setuju. Oh akhirnya mau. Mau, tapi nyampe di rumah sakit marah-marah lagi, nggak mau. Emang hobinya marah-marah kali Bu? Iya, nggak mau udah diedukasi. Kita kan ada kolaborasi dong sama dokter yang bisa komunikasi langsung. Obgyn ya? Obgyn gitu ya. Ya ditelepon kita, ini pasiennya gimana mbak, nggak mau, ini kita udah edukasi maksimal. Ya janganlah dilepas gitu kan. Nah akhirnya saya konsultasi sama partner yang lain ya dokter juga, aduh gimana ini ya itu nggak salah kamu kan udah berusaha nyampe rumah sakit. Kalau udah nyampe rumah sakit dia nolak itu urusan dia, tapi hati nggak bisa. Akhirnya
mungkin karena saya pasang tampon tadi kan darah nggak keluar lagi. Iya. Dia merasa safety. Udah oke lah. Ya, enggak, saya nggak mau. Saya telepon nih pasiennya nih. Bu, yang saya jelaskan tadi loh, kalau bundanya ngeluarin darah banyak luka gimana? Bu, nanti kalau ada apa-apa tetap saya yang salah. Karena Iya. saya nggak bisa mengedukasi bunda ceritanya. Kenapa nggak bisa ambil keputusan? Kenapa nggak bisa nerima keputusan yang terbaik Iya. gitu. Tenang aja, saya punya Tuhan kok. Oh, itu udah ya, itu sulit dong. udah Kalau susah kalau bawa ngomong Tuhan begitu, udah kita mau ngomong apa lagi nggak tahu ya. kan? Saya punya Tuhan kok, saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya mau pulang sendiri gitu. Akhirnya pulang. Ya, saya calling lagi tim saya bilang tarik aja tamponnya biar dia tahu. Biar ngeh. Ya, biar ngeh. Kalau dia mau pulang udah keluar darah banyak terserah. Oke, Ya, bener, setuju. Akhirnya kita bilang kita harus tarik tamponnya karena bundanya mau rujuk lepas, takutnya udah dia papain, orang nggak tahu. Iya, bener. Ya, dikira dia papain, dikira hal-hal aneh, ya harus kita lepas, Bu, gitu. Iya. Bundanya nggak mau dilepas dong. Ya, tetap kamu harus bisa melepas gitu. Akhirnya dilepas tamponnya, keluar darah dong. Kan udah di Ngucur rumah lagi. sakit kan. Jadi Iya. dilepas juga apa, toh tim udah Iya, betul, betul. ready gitu ya kan. Dilepas, tetap mau pulang tuh, keluar darah Tetap juga masih dalam ngewer-ngewer gitu, masih Aduh, mau pulang. aku bingung deh saat itu. Akhirnya ya udah, yang penting kita sudah berusaha gitu, urusan dia lah ya. Akhirnya dia duduk, akhirnya dia bilang memutuskan, iya saya mau sesar aja. Iya dong, masa. Akhirnya berhasil juga. Iya, mesti ditakutin dulu berarti. Maksudnya, aduh ya, hari gini ya, zaman milenial bisa searching ilmu gitu ya. Iya, Google apa segala. Apa bundanya nggak pernah cari ilmu tentang persalinan gitu ya? Aku bingung kenapa harus keputusan itu bergantung sama yang ditelepon gitu loh. Kadang kita melihat langsung sama hanya mendengar By itu phone. berbeda. Jadi kalau boleh keputusan itu cintailah tubuhmu, jangan tergantung ke orang keputusannya gitu. Oke, Bun, Ya. ini mungkin biar lebih bulat lagi Sobat Sehat bisa disampaikan, Bun. Kira-kira Iya. pesan-pesan Bunda buat ibu yang hamil Ya. atau takut lah apa kalau misalnya mau ada sesar atau memang hal-hal yang membuat ibu cemas, ada nggak sih, Bun, yang bisa dibikin lebih tenang gitu loh, biar menenangkan. Jadi aku mau bilang nih sama bunda semua, sebelum hamil sudah punya perencanaan kalau memang mau menghamili diri dengan orang yang Diri. dicintai. Ini kayak Ya kan? ini ya, amuba gitu ya kayaknya bisa membelah diri apa gimana. Jadi kalau bunda-bunda pingin menghamili diri sendiri dengan orang yang dicintai, Iya. ya, jadi harus punya persiapan matang sebelum hamil juga sudah mempersiapkan nutrisi yang baik, ya. Pastinya. Terus setelah siap menghamili diri, ya persiapan matang juga, banyak baca, banyak belajar tentang kehamilan juga, ya. Terus selain baca, nah perlu kita sharing sama provider karena kadang membaca aja sama ditanggap itu berbeda. Tapi kalau ada yang di-sharingin sama yang sudah profesional, tentunya kita nangkapnya lebih cepat. Yes. Akhirnya dapat feel-nya sama diri sendiri. Akhirnya bunda bisa memberdayakan diri, akhirnya semua lancar gitu. Nah terus pesan saya juga buat ibu-ibu yang hamil, melahirkan itu nggak seseram yang bunda yang bayangkan, asal bundanya punya persiapan diri seperti yang saya bilang tadi. Terus hal-hal yang menakutkan nih ya, jadi biasanya orang memutuskan, udah deh saya sesar aja. Sesar juga nggak seindah yang dibayangkan, sakitnya juga sama luar biasa. Mau metode apapun nggak ada yang namanya recovery-nya cepat, ya nggak mungkin. Iya. Tetap itu dibelek sama-sama aja. Yang membedakan hanya mungkin kayak metode sekarang dosisnya jadi setengah, jadi cepat bergerak kakinya. Hanya dikasih anti nyeri tapi tetap sakit. Beresnya ya, Bun, ya. Jadi nggak ada yang indah yang namanya melahirkan itu. Jadi butuh persiapan diri. Mau lahir normal, mau lahir sesar. Kalau boleh kita ikutin alur alam. Ya, jadi konsultasi untuk pronormal dulu. Kalau memang providermu itu memang sudah terampil, dia akan memberi pilihan, choice ya. Oh ini nanti gambaran persalinanmu seperti ini. Barulah putuskan mau persalinan yang bagaimana. Oke. Gitu. Kalau mau ketemu Bunda mana, Bun? Kalau mau ketemu sama Bunda ketemu di mana? Ya, kayaknya udah pada tahu. Oh deh. iya. Mungkin buat bapak yang lagi nonton nih gitu kan, kalau misalnya kayaknya mau bawa istri sana Jangan gitu. dong, kalau jangan. bapak-bapak bawa istrinya kalau ketemu saya. Oh iya. Canda. Oke. Oke, kalau gitu Bunda terima Yes. kasih banyak nih udah banyak berbagi dan jujur aja Yeah. aku happy banget Bun karena banyak insight-insight baru. Dan tapi satu hal yang aku tangkap tadi
sangat positif untuk hari ini adalah aku melihat Bunda meskipun sudah sangat terampil tapi tetap tahu SOP-nya kapan mesti kerjasama dengan dokter-dokter kandungan gitu ya Bu. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi semua yang nonton hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Bunda sudah mampir di One Day Podcast. Dan juga buat Sobat Sehat semua jangan lupa untuk saksikan terus One Day Podcast. Caranya subscribe YouTube kita di One Jack TV dan juga ada juga Instagramnya nih Bun. Ya tinggal di follow, jangan lupa di onejack.indonesia. Kalau gitu saya Dr. Dika dan juga Bunda Nova pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.